Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Fasosmito, kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi PJOK, yaitu kesehatan dan aktivitas fisik. Kesehatan merupakan bagian yang utama dari kehidupan kita. Karena itu kita harus menjaga dan memeliharanya sebaik mungkin. Kesehatan pribadi adalah kesehatan yang berhubungan dengan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, kesehatan pribadi perlu kita pelajari karena hal ini sangat penting dalam meningkatkan kesehatan pribadi. Hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadi adalah aktivitas fisik, olahraga, dan penyakit. Yang pertama, analisis beberapa hal yang memengaruhi kesehatan pribadi. Banyak faktor yang memengaruhi kesehatan pribadi, salah satunya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku sehari-hari. Untuk hidup sehat, tentunya kita akan menjalankan sebuah aktivitas rutin dengan memperhatikan gaya hidup sehat. Kekayaan tidak akan ada artinya bila kita masih terjebak dalam kondisi atau situasi sakit, baik itu karena virus penyakit ataupun karena tingkah laku kita yang tidak memperhatikan kondisi badan. Marilah kita bahas pola hidup sehat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, pola aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan sehari-hari yaitu belajar, berjalan, berkebun, kerja di taman, dan lainnya. Sedangkan olahraga yang bisa dilakukan yaitu push up, lari ringan, bermain bola, berenang, dan lain-lain. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur, paling sedikit 30 menit dalam sehari. Ini dapat meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru serta alat tubuh lainnya. Jika dilakukan setiap hari secara teratur, maka berkelanjutan, maka akan terasa hasilnya. Beberapa hal terkait aktivitas fisik yaitu, mengapa aktivitas olahraga itu penting? Yang pertama, karena tubuh manusia dibuat untuk banyak bergerak. Aktivitas atau olahraga membuat otot dan rangka tubuh bergerak, denyut jantung meningkat, sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Dampaknya otot tubuh akan kekurangan oksigen sehingga membuat badan terasa pegal-pegal dan kaku. Kekurangan oksigen juga membuat kerja otak tidak maksimal sehingga mudah pusing dan susah konsentrasi. Yang kedua, aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan aktivitas fisik, yaitu yang pertama aktivitas ringan. Kegiatan ini hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Contohnya berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci baju, mencuci kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas sedang. Aktivitas ini membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Contohnya berlari kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, dan lain-lain. Yang ketiga, aktivitas berat. Aktivitas ini biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat. Contohnya berlari, bermain sepak bola, senam aerobik, bela diri, dan aktivitas berat lainnya. Apa manfaat dari partisipasi kita dalam melakukan aktivitas fisik secara teratur? Yang pertama, kita dapat mengontrol berat badan. Aktivitas secara teratur dapat membantu menjaga kelebihan berat badan atau membantu mempertahankan penurunan berat badan. Aktivitas fisik dapat membakar kalori sehingga semakin tinggi aktivitasnya, semakin banyak kalori yang dibakar. Yang kedua, dapat meningkatkan semangat dan memperbaiki suasana hati. Berjalan kaki selama 30 menit dapat membantu mengurangi stres dan emosional. Aktivitas fisik merangsang berbagai bahan kimia otak, dapat membuat lebih bahagia dan lebih santai, dan lebih baik dalam penampilan serta dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat meningkatkan energi aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh. Latihan dan aktivitas fisik memberikan oksigen dan nutrisi ke jaringan dan membantu sistem kardiovaskular untuk bekerja lebih efisien. Ketika jantung dan paru-paru bekerja lebih efisien, maka akan memiliki banyak energi untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat yaitu memperbaiki kualitas tidur. Aktivitas fisik secara teratur akan membantu kita untuk tidur lebih mudah atau lebih cepat. Hanya saja usahakan untuk tidak berolahraga pada waktu yang terlalu larut malam karena ketegangan yang akan kita rasakan segera setelah itu dapat menyebabkan hasil yang berlawanan. Selanjutnya yang kelima dapat memperlancar sistem reproduksi. Aktivitas fisik yang teratur membuat tubuh lebih bugar dan lebih siap melakukan aktivitas fisik.
serta mengurangi stres. Di antara penyebab utama disfungsi sistem reproduksi adalah keletihan, stres, dan gangguan kesehatan yang mungkin dapat dicegah dengan berolahraga teratur. Pria yang berolahraga secara teratur cenderung memiliki masalah dengan disfungsi sistem reproduksi daripada pria yang tidak berolahraga. Selain efek positif secara fisik, berolahraga secara teratur memiliki efek positif secara psikis atau mental terhadap kesehatan, yaitu kesadaran menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya itu dapat mengurangi resiko terkena penyakit kronis. Aktivitas fisik secara teratur mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL yang disebut sebagai kolesterol baik dan menurunkan tingkat trigliserida yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, aktivitas fisik secara teratur mampu meningkatkan aliran darah dalam pembuluh darah, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran kita akan stroke, sindrom metabolik, diabetes tipe 2, depresi, serta berbagai jenis kanker artritis. Selanjutnya, dapat meningkatkan ketahanan fisik. Orang yang biasa melakukan aktivitas fisik secara teratur atau berolahraga mempunyai daya tahan fisik lebih lama untuk bekerja. Selanjutnya, mencegah gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan biokimia tubuh, seperti glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, sodium, dan sebagainya. Padahal dalam kadar normal, zat-zat tersebut diperlukan untuk membantu metabolisme. Olahraga secara teratur dapat membantu memperbaiki keseimbangan biokimia tubuh. Selanjutnya, dapat membuat awet muda. Aktivitas fisik secara teratur membantu melancarkan aliran darah yang membawa oksigen dan membuang racun atau detoksifikasi pada seluruh tubuh sehingga membuat kulit segar dan halus. Selanjutnya, dapat meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Aktivitas fisik secara teratur dapat membantu meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit batuk, influenza, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Selanjutnya, dapat mengurangi resiko kanker. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur telah disampaikan efektif mengurangi resiko kanker tertentu seperti kanker usus besar, kanker payudara. Pria atau perempuan yang aktif secara fisik telah menunjukkan penurunan resiko sekitar 30-40% kanker usus besar dan 20-30% pengurangan kasus kanker payudara pada wanita. Ada bukti bahwa kambuhnya kanker dan kematian juga akan melambat dengan adanya aktivitas fisik secara teratur. Selanjutnya, peningkatan kesehatan psikologis. Kesehatan psikologis atau mental seseorang juga tak kalah penting dibanding dengan kesehatan fisik. Olahraga teratur juga telah dilaporkan efektif untuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Hubungan antara aktivitas fisik dan mental tidak ada hubungannya dengan standar sosial atau ekonomi, tua atau muda, jenis atau kelamin. Pola ini diamati terutama pada pria 40 tahun ke atas dengan aktivitas fisik yang baik. Selanjutnya, aktivitas fisik atau olahraga yang benar. Menurut para pakar, olahraga tak ubahnya seperti pakaian. Olahraga sifatnya tailor-made, artinya disesuaikan dengan perorangan dan tujuannya. Apakah tujuan berolahraga seperti karir atau atlet, atau sekedar menjaga kebugaran? Ada 3 cara untuk mengetahui apakah olahraga yang kita lakukan cocok atau tidak. Pertama, cek denyut nadi setiap pagi ketika bangun tidur. Denyut nadi normal adalah 60 kali per menit. Jika setelah melakukan olahraga Anda menemukan jumlah denyut nadi bertambah, berarti ada yang salah dengan jenis atau intensitas olahraga yang Anda lakukan. Kedua, apa yang Anda rasakan ketika bangun pagi? Jika badan sakit dan malah menjadi malas beraktivitas, berarti ada yang salah dengan tubuh Anda. Selanjutnya, yang ketiga, kita dapat melakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin, lalu bandingkan dengan saat kita sesudah berolahraga. Jika hasilnya berbeda, berarti ada yang bermasalah dengan tubuh kita. Sekian presentasi dari saya tentang kesehatan jasmani dan tentang kesehatan dan aktivitas fisik. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah yang pertama, kita harus menjaga kesehatan pribadi kita karena itu merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga supaya mempunyai tubuh yang bugar dan juga sehat. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan aktivitas fisik setiap harinya. Aktivitas fisik terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas ringan, sedang, dan juga berat. Itu dilakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Dari saya Muhammad Rafa Alif Hasasmito. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon sekiranya dimaafkan karena kesalahan itu milik saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.